Malam hari ini kita akan berbicara tentang identitas Gen Z Kristen. Kalau Gen Z banyak ya, tapi kita batasi di Kristen. Tapi lebih terbatas lagi, kita akan melihat kepada apa sih yang disebut generasi strawberry. Apakah itu generasi strawberry atau karakter strawberry? Kita lihat ya sama-sama. Tapi Bapak Ibu sebagai disclaimer, materi ini akan disajikan dalam perspektif pendidikan Kristen. Jadi sesuai dengan bidang yang saya geluti terakhir di tahun-tahun terakhir kuliah, pendekatannya atau perspektif yang dipakai pendidikan Kristen. Strawberry. Strawberry ini buah yang dari bentuknya ini sangat menarik dan warnanya berhasil membuat kita membayangkan rasa manis yang menyenangkan. Kalau sekedar berbagi pengalaman, ini cemilan anakku, Rafael, waktu di London. Tapi begitu pulang ke Indonesia, khususnya di Lampung, dia pikir semua stroberi sama. Kalau di London dia makan stroberi dengan senyum, sampai di Lampung dia mukanya langsung berlipat 8. Rupanya kalau di sini kecut ya. Sejak itu kami nggak pernah beli lagi stroberi di Indonesia. Kalau buah beri-beri yang merah-merah itu di Lembang itu kami suka beli. Itu jauh lebih manis dari stroberi yang ada. Tapi ketika ditekan, stroberi itu bisa langsung hancur, langsung benyek bahasanya ya. Bahasa sehari-harinya tuh langsung benyeknya gitu. Jadi kalau dilihat tampilannya tuh kayaknya manis banget, enak banget, apalagi bentuknya kalau saya baca di bukunya Pak Renat Kasali, dia bilangnya bentuknya eksotik, eksotik. Karena stroberi itu menarik. Oh iya, ngomong-ngomong setelah ini sebetulnya tema ini kami susun waktu pembicaraan berapa bulan lalu. Tapi setelah saya mempersiapkan materi ini, ternyata Pak Renat Kasali juga memakai istilah yang sama. Dia memakai stroberi-stroberi itu tumbuh di rumah kita. Lah, dalam arti sama ini sama judul kita, stroberi di rumahku. Maksudnya adalah generasi stroberi yang ada di keluarga kita masing-masing. Nah, istilah ini pertama kali dipopulerkan di Taiwan. Ini bisa dilihat di internet banyak Bapak Ibu penjelasan ini. Pada tahun 80-an menunjuk kepada generasi yang terlihat menjanjikan, menarik, karena cerdas, kreatif, mungkin dari fisik juga masih kuat, masih segar, masih sehat, tapi mudah menyerah, bahkan hancur ketika mengalami tekanan. Apakah itu tekanan sosial karena pergaulan, karena bullying, karena mereka berbeda sendiri atau masalah sosial lainnya, maupun ketika mereka bekerja di bawah tekanan. Misalnya target yang banyak atau atasan yang tidak ramah dan seterusnya. Jadi rupanya ini berkembang justru di negara yang sepertinya penduduknya aktif ya, aktif bekerja. Nah, tadinya generasi strawberry itu dikaitkan dengan rentang usia tertentu. Kami juga waktu lagi mempersiapkan materi ini pikirnya begitu, tapi ternyata kalau dilihat generasi strawberry itu lebih merujuk pada karakteristik atau mentalitas tanpa batas usia. Jadi ternyata tidak semua Gen Z itu bermental strawberry. Ada juga Gen Z yang pejuang uh, melalui beberapa percakapan, khususnya percakapan waktu kami persiapan bahan ini, ada banyak juga kok Gen Z yang kalau Bapak Ibu menyimak istilahnya generasi sandwich. Dia bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, sambil juga masih menjadi tulang punggung bagi orang tuanya. Jadi dia di tengah, generasi sandwich. Nah, biasanya generasi sandwich itu ada juga yang usianya antara 30-an, 20-30-an, tapi mentalitas mereka tuh berbeda. Mentalitas mereka juga banyak yang mentalitas pejuang. Jadi setelah dilihat lagi, ternyata strawberry itu bukan hanya bicara soal rentang usia, tapi lebih ke karakteristik atau mentalitas. Ada juga orang-orang yang sudah umur, yang sudah 40-an, 50-an, tapi mentalitasnya masih mentalitas strawberry. Sebetulnya kalau dalam bahasa Manado, Bapak Ibu, mentalitas strawberry itu boleh dibilang mentalitas pope. Mungkin Bapak Ibu yang orang Manado tahu ya, mental pope dia. Payah gitu maksudnya,
serapuh itulah. Bahasa Manado tuh mental pope. Kalau kita bahasa sekarang bilangnya generasi strawberry. Nah, beberapa faktor yang melahirkan generasi strawberry. Yang dua ini, perkembangan teknologi informasi dan bentukan lingkungan ini ada tersebar di internet. Tapi yang pola asuh orang tua dan pelayanan gereja ini coba kita rumuskan dalam pengalaman kita sehari-hari. Jadi kalau menurut perkembangan teknologi informasi, orang sekarang itu khususnya generasi yang akrab dengan gadget, apakah handphone, apakah iPad, apakah tablet, dan seterusnya, dapat dengan mudah membaca pengalaman orang lain, lalu cari kecocokan, dia melakukan diagnosa sendiri, self-diagnose, dan secara naif mengidentifikasikan diri serta mengikuti jalan keluar yang ditempuh orang lain. Jadi karena mungkin sering baca-baca lalu mereka baca, oh ini pengalaman ini sama kayak saya. Oh artinya saya juga bisa kayak begitu. Yang termasuklah di dalamnya mental health. Kayaknya udah kena mental nih. Ini sama nih kayak pengalaman si ini. Jadi kayaknya kalau dia dengan jalan keluarnya yang udah bodoh amat, masa bodoh sama orang, nah kita ikutin. Mungkin juga salah satunya adalah karena perkembangan teknologi yang membuat anak-anak ini gampang sekali mencari kecocokan tanpa pikir panjang, mengidentifikasikan dirinya sama dengan orang lain, lalu ikutin jalan keluar yang dilakukan orang lain yang mereka pikir menyenangkan dan mudah. Kalau yang kedua, tentang perkembangan zaman. Kenapa zaman disalahin? Karena zaman ini menyediakan banyak pilihan. Ini sebetulnya tidak salah. Ini adalah produk dari, ya itulah perkembangan zaman. Kalau kata Alkitab, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, termasuk menaklukkan ilmu pengetahuan dan berbagai macam kekayaan di dalamnya. Jadi zaman ini menyediakan lebih banyak pilihan untuk menyelesaikan persoalan, membuat orang lebih kreatif, inovatif bahkan, sehingga orang dapat memilih untuk menghindari kesulitan demi katanya menjaga kedamaian, menjaga kesejahteraan diri, dan mencari yang lebih baik. Apakah ini salah? Sebetulnya pada poin tertentu, ini nggak salah. Nggak ada juga orang yang mau menderita kan. Makanya teologi Kristen tentang penderitaan itu benar-benar harus dikaji, digumuli, dikaji. Karena pada dasarnya orang tidak ada yang mau menderita. Jadi kalau dunia ini menawarkan banyak pilihan untuk keluar dari penderitaan, kenapa tidak? Termasuk yang lagi tren baru-baru ini. Kabur aja dulu. Entah apa maksudnya nih ya. Maksudnya kabur aja dulu tuh. Kabur untuk liburan kah? Untuk kerja tempat lain kan? Antara begitulah. Nah, kita mau lihat sekarang pola asuh orang tua. Kenapa ada pertanyaan siapa orang tuanya generasi Z? Karena begini Bapak Ibu, ada banyak dalam waktu akhir-akhir ini ya, ada banyak komplain tentang karakteristik generasi Z khususnya di dunia kerja. Ditegur, tersinggung, nggak datang-datang lagi, dikasih tahu yang benar, dia rasa lebih tahu, perkara dia lebih banyak baca-baca, lihat-lihat di internet, akhirnya karakter atau mentalitas mereka tuh seperti yang nggak bisa dibilangin, yang apa ya, susah diatur, susah diarahkan dan seterusnya. Tapi pertanyaan gini, kalau kita mengeluh bahwa generasi Z memiliki mental yang seperti itu, emang orang tuanya siapa loh? Itu keluar dari mana anak kayak gitu? Gitu. Seharusnya gini nih, kalau generasi Z itu, let's say dia lahir tahun 97 sampai 2012. Dan orang tua mereka saat itu berusia 25 sampai 35 tahun. Maka kemungkinan besar orang tua Gen Z itu mungkin masih ada yang baby boomers, ada yang generasi X, ada juga yang generasi milenial. Nah, berdasarkan karakteristik generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, mestinya mereka punya karakter khas yang bisa diwariskan atau dibuat tradisi, ditradisikan dalam keluarga. Apa karakternya? Bertanggung jawab,
disiplin. Malah kalau masih kebagian yang baby boomers, orang tuanya masih kebagian yang otoriter. Mereka itu masih berkarakter pekerja keras. Saya terakhir menyimak percakapan tentang kalau generasi yang lebih umur, baby boomers yang X itu mereka lebih loyal daripada yang muda. Nah, ini kan sebetulnya nilai-nilai ini idealnya tuh bisa ditradisikan dalam keluarga-keluarga. Ya, walaupun generasi X dan generasi Y milenial itu lebih fleksibel, mereka juga lebih realistis, sudah mengarah ke demokratis. Artinya generasi Z itu seharusnya memiliki karakter yang lebih matang dari baby boomers, dari yang X, dari yang milenial. Jadi dengan kata lain, ini kalau kita komplain tentang mentalitas Gen Z yang rapuh, lah orang tuanya siapa? Kalau orang tuanya mestinya yang baby boomers, yang generasi X, mestinya mereka jauh lebih matang, lebih tangguh dari yang ada sekarang. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini dia yang Bapak Ibu saya bilang tadi. Kalau menurut pendidikan Kristen, pendekatan pendidikan ini yang sering kali terjadi akhir-akhir ini. Ketika anak tidak mampu, orang tua atau pendidik akan menarik dari atas. Kalau di sekolah, dulu kita kenal dengan sistem katrol nilai. Kalau udah jelas-jelas nih anaknya nilainya di bawah, nanti menjelang ambil rapot itu orang tua dan guru tawar-menawar, nanti anaknya punya nilai itu dinaik-naikin, ditambah-tambahin lah, entah bagaimana ceritanya. Supaya dia naik kelas atau dia lulus. Itu di sekolah. Tapi dalam perilaku sehari-hari, model-model katrol nilai itu bisa dilihat dalam bentuk begini. Supaya anaknya tidak dihukum, orang tuanya aja ngerjain tugas. Karena tugas sekolah banyak, jadi anaknya tidur, papanya atau mamanya kerjain tugasnya. Tugas gambar kah, tugas prakarya kah. Kadang-kadang, mohon maaf ini bukan maksudnya menjelekkan satu sekolah ya. Kadang-kadang yang dipamerin di sekolah itu hasil karya atau performance anak-anak yang keren itu sebetulnya bukan anak-anak yang kerjain kan. Orang tuanya itu yang ribet. Bikin prakaryanya kah, nyediain kostumnya kah, orang tuanya yang ribet. Tapi seolah-olah itu hasil kerja anaknya. Supaya anaknya tidak terlambat sekolah, orang tuanya yang siapkan sesuatu. Padahal kalau sekali-sekali dibiarkan anaknya dimarahin guru atau distrap karena terlambat, dia akan belajar. Nah, supaya anaknya diterima oleh pergaulan, orang tuanya bayarin teman-teman anaknya ini makan. Orang tuanya rajin sekali ajak teman-temannya ini makan. Nah, teman-temannya ini pikir ya udahlah selama dibayarin makan, selama dibayarin bergaul, kenapa enggak? Walaupun sebetulnya mereka nggak terima anaknya. Kalau ada mainan yang rusak atau hilang, tanpa pikir panjang orang tua langsung ganti yang baru daripada anaknya nangis-nangis ngerengek-ngerengek langsung saat itu juga dia dapat yang baru. Orang tua jaga sedemikian rupa supaya anaknya jangan sampai kecewa. Jaga anaknya jangan sampai kalau anaknya disakiti oleh orang lain mampa papanya yang maju. Anaknya tersinggung, pulang-pulang nangis, papa mama yang maju. Apa salah? Ya itu masing-masing kita ya. Memang kita pikir kita akan melakukan apapun untuk protect kita punya anak, tapi kalau dalam sistem pendidikan, Bapak Ibu, itu termasuk tindakan dari menarik anak dari atas, sistem katrol. Ini apa? Akhirnya anak itu bertumbuh jadi tidak realistis. Anaknya maupun orang tuanya atau pendidik sebetulnya sama-sama tidak punya informasi yang akurat tentang kemampuan anaknya. Jadi anaknya itu sebetulnya udah bisa apa loh? Dia bisa problem solving kah? Enggak juga. Selama ini orang tuanya yang ambil alih. Tapi mungkin dia bisa tapi tidak punya kesempatan untuk menunjukkan. Akhirnya baik anak maupun orang tua menjadi tidak realistis. Tidak memiliki daya juang, dengan kata lain jadi manja. Karena segala sesuatu sudah well provided. Dan kalau dia tidak bisa, akan ada orang lain yang melakukan untuknya. Kebetulan nih zaman sekarang, jasa cleaning service itu banyak sekali.
Saya tinggal di unit yang tidak besar, tapi saya pernah lihat ada uh, jasa cleaning service datang buat bersihin unit yang saya yakin nggak nggak besar, cuman segitunya kah orang harus sewa jasa cleaning untuk membersihkan unit yang sekecil ini. Tapi ya akan selalu ada yang melakukan itu untuk kita, toh menciptakan ketergantungan tidak hanya kepada orang tua, tapi juga pada fasilitas hidup. Ini saya pernah dapat cerita dari si sulung dari Rafael, ada dia punya teman sekolah anak SMA yang kalau di sekolahnya ada gangguan wifi, internetnya ada gangguan, dia bisa jadi tantrum. Pokoknya dia ketergantungan sekali sama wifi. Akhirnya membentuk mentalitas korupsi. Bapak Ibu, ini ada keterkaitannya dengan materi-materi yang sudah lewat, bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi soal mentalitas. Dalam hal apa? Dalam hal cenderung mencari jalan pintas. Dia mau mendapat sebanyak-banyaknya, secepat mungkin, tapi tidak mau berusaha maksimal. Makanya anak-anak sekarang pikir kalau dia jadi YouTuber, jadi konten kreator, itu dia pasti akan cepat kaya. Jadi banyak anak-anak yang sekarang cita-citanya kalau ditanya mau jadi apa? Jadi YouTuber karena dipikir akan cepat kaya. Bikin hal-hal yang aneh-aneh, viral-viral aneh-aneh dengan harapan akan cepat kaya. Padahal nggak gitu juga kan. Egois dan rapuh. Karena terbiasa menjadi pusat perhatian, jangan sampai terluka perasaannya begitu. Di luar lingkungan itu dia akan menjadi sangat rapuh. Masa depannya terancam ya iyalah pasti. Karena sebenarnya tidak memiliki kompetensi apa-apa dan minim pengalaman. Matius 7 dan Lukas 6 bicara soal firman Tuhan sebagai dasar membangun hidup. Kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, itu sama aja kayak kita membangun rumah di atas pasir. Jadi dalam artian kalau tidak ada yang kita kerjakan, tidak ada yang kita pahami dengan benar dan kita kerjakan sesuai dengan pemahaman kita, maka apa yang kita bangun juga menjadi rapuh. Itu gambaran tentang pola asuh. Lalu kalau pelayanan gereja, gimana pelayanan gereja? Pelayanan gereja itu, mohon maaf, kita akhirnya menjadi jemaat sentris kan. Memang katanya kita ini kan gereja yang presbiterial sinodal, kalau GPIB ya. Tapi ujung-ujungnya kita jadi kongregasional. Tapi kongregasional juga nggak gini-gini amat perasaanku. Munculnya mental konsumen. Apa maksudnya? Gereja khawatir atau takut kekurangan atau bahkan kehilangan jemaat sehingga mau melakukan apapun untuk dapat menarik sebanyak mungkin orang atau membuat jemaat betah. Apakah ini salah? Enggak juga sih. Cuman kalau tidak terkendali, ini membuat kita sebetulnya berkontribusi dalam menciptakan mentalitas strawberry. Gerejanya jadi gereja yang entertaining. Gerejanya harus nyaman, harus yang modern. Bapak Ibu mohon maaf ya ini sebagian besar kita ini orang Philadelphia, tapi ada juga yang bukan. Saya punya pengalaman begini. Ada jemaat baru pindah dari Philadelphia, dia karena tugasnya pindah ke daerah lain, dia mau nggak mau dia pindah ke gereja lain. Baru satu kali dia ketemu saya, dia bilang begini, beda gereja tempat saya kumuh. Saya bilang jangan-jangan bukan gerejamu yang kumuh. Kita kelamaan di Philadelphia, makanya bisa lihat gereja lain tuh kumuh. Tapi ya gitulah ya. Gereja tuh harus nyaman, musiknya harus menggairahkan, harus membangkitkan semangat, banyak harus menarik. Kalau di uh, bilangan research, dia pakai istilah khotbahnya harus relevan. Khotbahnya harus lucu, kalau nggak lucu, kalau kaku-kaku, pelayanannya harus gesit, kalau ada apa-apa cepat tanggap, harus ramah, penerimaannya mesti baik, fasilitasnya harus lengkap, banyak pemberian karitatif. Bapak Ibu, kalau melihat seperti ini, sebetulnya ini bukan hanya tuntutan dari generasi Z atau generasi strawberry. Ini hampir, uh, ini bahkan hampir semua jemaat menuntutnya begini. Ya, tidak salah juga kalau kita berusaha untuk membuat gereja itu tempat yang nyaman,
bahkan idealnya bisa menjadi community center, orang menjadi betah berada di gereja. Tapi ya itu, kalau kita terlalu mengikuti keinginan jemaat, lama-lama jadi mentalnya mental konsumen, jemaat sentris. Ketika gereja tidak dapat memenuhi keinginan jemaat, jemaat bisa memilih yang lain. Apakah salah? Ini bukan masalah salah atau tidak salah, Bapak Ibu. Memang sudah begini kenyataannya. Karena orientasi ibadah bukan hanya berjumpa dengan Tuhan, tapi juga kenyamanan diri sendiri. Banyak orang bilang begini, kalau berjumpa dengan Tuhan itu bisa di mana aja. Kita nggak gereja pun dalam ibadah pribadi, itu kita juga berjumpa dengan Tuhan. Kita mau ke gereja manapun kita berjumpa dengan Tuhan, tapi sekarang yang kita cari adalah kenyamanan. Nah, inilah yang akhirnya membuat batasannya tipis tuh antara gereja yang entertaining dengan gereja yang berusaha untuk menjawab kebutuhan jemaat. Nah, ini karena saya bilang dari awal pendekatannya pendekatan pendidikan Kristen, ada gagasan dan usulan dari seorang tokoh pendidikan. Sebetulnya ini termasuk tua, termasuk yang klasik. Dia seangkatan di Rusia. Dia tokoh dalam teori perkembangan khususnya di pendidikan. Dia itu bareng-bareng sama tokoh yang terkenal tuh, Piaget, Vygotsky, sama satu lagi Jerome Bruner. Gitu. Soalnya di sini dibilang internet kurang. Vygotsky ini melihat interaksi sosial. Interaksi sosial tuh yang terjadi dalam budaya dan bahasa adalah tempat anak bertumbuh kembang. Jadi dia melihat seorang anak itu menjadi pintar, kognitif, menjadi pintar secara emosi, perasaan, afektif, dan juga psikomotorik kalau dia berada di satu lingkungan yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang sehat. Jadi salah satu andalannya dia adalah mengatakan interaksi sosial itu tempat orang belajar. Tempat orang belajar. Nanti ini juga ternyata diiyakan di zaman sekarang. Padahal dia lahirnya tahun berapa itu? Awal abad 20, akhir abad 19. Nah, ini teori dia yang paling terkenal, Bapak Ibu. Namanya ZPD, Zone of Proximal Development. Apa ini? Ini ya, ini temuan dia yang paling berharga dalam dunia pendidikan. Ini menjadi uh, semacam apa ya, pijakan untuk berbagai macam teori, termasuk teori pendidikan terbaru, pendidikan yang berorientasi pada realita. Nah, berangkatnya dari sini nih. ZPD adalah temuan Vygotsky yang paling berharga bahwa anak itu akan memperlihatkan berbagai perkembangan baru apabila dalam proses belajar dia difasilitasi dengan berbagai alat maupun pengalaman sosial. Jadi ini beda dengan katrol. Kalau katrol itu anak ditarik dari atas, nah ini berikutnya aja lah. Kalau dia ini mengatakan bukan ditarik dari atas, tapi difasilitasi. Sebetulnya teori untuk menarik anak dari atas itu dikembangkan oleh Jerome Bruner tuh berasal dari teorinya dia juga nih, teorinya Vygotsky. Tapi uh, Vygotsky lebih mengarah ke interaksi sosial, bahwa anak itu kalau belajar tuh perlu difasilitasi bukan ditarik dari atas. Berikut. Nah, ini kira-kira gini nih. PD, ZPD. Ketika orang tua dan pendidik menyediakan pijakan bukan alat kontrol, ini maksudnya begini. Paling bawah adalah kemampuan anak yang sebenarnya. Kemampuan anak yang sebenarnya. Lalu yang besar ini adalah hal-hal yang mau dicapai tapi dia nggak bisa. Nah, tugasnya orang tua dan pendidik itu ada di tengah. Di tengah ini yang merah ini yang namanya ZPD itu yang tengah ini. Wilayah di mana anak mendapat bantuan untuk mencapai yang tidak bisa dicapai. Jadi ini kemampuan anak yang sebenarnya. Lalu
Ini ada hal-hal yang dia mau capai. Mungkin menjadi YouTuber seperti cita-cita idaman anak sekarang, konten kreator, apa. Nah, orang tua dan pendidik zonanya di tengah, bukan di atas, tapi di tengah. Wilayah di mana anak mendapat bantuan untuk mencapai yang dia tidak bisa capai. Kalau dalam bentuk langkah, PD itu bagian atas nih di gambar berikut menuju kemandirian, orang tua atau pendidik itu memberikan pijakan. Jadi dikasih tangganya, bukan ditarik dari atas. Kita lihat alat dan pengalaman sebagai pijakan. Pijakannya itu apa? Ini kalau menurut teori Bapak Ibu ya, menurut teorinya Vygotsky, antara lain alat dan pengalaman itu pertama bahasa. Nah, anak itu berkembang melalui percakapan yang kritis dan konstruktif. Diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, dengan harapan ketika diajak bicara dan diajak ngobrol ini ada nilai-nilai kesantunan yang juga tumbuh. Lalu pembahasan yang baik, menjelaskan ide, membedakan antara ide dengan perasaan, harapan dengan hayalan. Itu terjadi dalam percakapan. Mestinya begitu. Lalu ada tradisi. Tradisi ini keluarga memiliki kebiasaan yang khas untuk memberi makna pada kehidupan. Tradisi ini rupanya pada akhirnya ini untuk menjawab mentalitas yang mau cepat. Nanti terakhir dibahas oleh Renald Kasali. Jadi maksudnya itu kalau Gen Z sekarang mungkin karena perkembangan zamannya bawaannya mau cepat, serba cepat, dan akhirnya kehilangan maknanya. Nah, tradisi inilah yang diharapkan bisa jadi jawaban bahwa segala sesuatu itu ada maknanya. Budaya, budaya. Ini gambarnya budaya orang Bali. Budaya itu perlu masuk dalam suatu anak itu perlu masuk dalam suatu budaya untuk membentuk jati diri dan nilai-nilai moral. Jadi budaya ini misalnya kalau di gereja beda antara bergereja dengan ke gereja. Kalau ke gereja itu sekali pergi 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 gitu. Tapi kalau bergereja itu artinya dia masuk dalam satu gereja dia berproses. Nah itu jadi budaya dia di gereja tuh. Pengalaman bersama. Pengalaman bersama ini adalah pengalaman belajar yang sangat membekas. Agak sulit kita kalau mengajarkan anak, tapi kita juga tidak pernah ada di situ. Cuman nasehat-nasehat, ketemu dengan Gen Z yang mereka dapat informasi lebih banyak dari internet, selesai sudah orang tuanya. Habis dibantah-bantahin ini. Kalau dalam hal spiritualitas dan iman dan spiritualitas juga bertumbuh dalam satu komunitas maupun tradisi. Jadi Bapak Ibu saya sempat menyimak pembahasan apa namanya bilangan riset center itu, dia bilang gini, anak muda itu dia mau ke gereja Iya, iya. benar-benar paling nggak karena ada dua Iya, hal. kita Yang ya, tidak, anu tidak itu Bu. sabar gimana caranya ini. Kalau kita lihat jangan lihat ke atas dulu, lihat ke bawahnya juga. Iya, Kita lihat mm-mm. berapa banyak orang yang umur kayak Jadi udah gimana? Oh, seperti oke. itu ya. Ya, jadi gini, kalau di gereja itu dia punya komunitas yang kuat, mestinya dia akan lebih rajin ke gereja. Tapi kalau dia nggak punya komunitas, paling nggak khotbahnya itu menarik. Kalau khotbahnya menarik, walaupun dia nggak ada komunitas, dia suka tuh ke gereja. Artinya, Bapak Ibu, iman dan spiritualitas ini juga menjadi kerinduan bagi setiap generasi, termasuk generasi Z, untuk berkembang, dikembangkan. Tapi tergantung juga dari komunitasnya maupun tradisinya. Kita lanjut. Nah, ini dia yang mau dibilang. Setiap generasi akan menafsirkan dan memaknai tradisi imannya sesuai komunitas pada zamannya, termasuk generasi Z. Menafsirkan dan memaknai tradisi iman yang hubungannya dari atas ke bawah, sesuai dengan komunitas dari kiri ke kanan pada zamannya. Ini peluang
bagi keluarga sebagai gereja kecil, karena kita bicara stroberi di rumahku, untuk menjadi jangkar yang menjaga iman setiap anggotanya agar tetap stabil, kokoh, tidak kesana kemari meskipun diterpa oleh berbagai perubahan dan pembaruan zaman. Inilah kenapa GPIB pada Minggu Advent memakai simbol jangkar. Karena jangkar itu um, adalah pengingat bahwa iman itu harus kokoh karena kita tidak bisa um, menghindar atau menahan perubahan zaman. Tapi yang penting ada sesuatu yang kokoh sehingga mau zaman berubah seperti apapun dia tetap tegak. Nah, ini udah mulai kesini nih. Vygotsky dalam bahasa Renald Kasali. Ini bukunya Bapak Ibu, Strawberry Generation. Sama-sama bicara soal perlunya landasan emosi, karakter, atau iman yang kuat. Ini perlu sekali. Perlu sekali. Inilah kenapa tradisi dalam keluarga itu mesti dicari. Karena itulah saatnya keluarga itu menanamkan landasan-landasan itu. Anak perlu dibiarkan bergaul. Interaksi sosial itu adalah tempat belajar untuk membangun daya juang, membangun kemampuan membangun hubungan dan keterampilan berkomunikasi. Kalau mereka bergaul hanya lewat chat, Bapak Ibu, mohon maaf sampai sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang uh, bicara di depan umum itu dia tidak bisa bedakan antara bicara dengan di tempat bicara di hadapan publik dengan bicara dengan teman. Sampai di tingkat DPR, menteri juga ngomongnya pakai enggak, coba lo. Bayangkan padahal itu penjelasan resmi dia pakai kata enggak. Belum mengalami kegagalan dan kekecewaan sebagai bagian dari realitas hidup. Apa boleh buat? Yang paling menyakitkan itu kalau mereka gagal dan kecewa tidak ada kawan. Jadi kalau pengalaman-pengalaman dari penyintas KDRT, anak-anak yang keluarganya akrab dengan KDRT, yang paling menyakitkan bagi mereka itu ketika mereka dipukulin, digebukin, tapi nggak ada teman. Maksudnya nggak ada yang dampingin. Jadi dia rasa satu keluarga itu musuhin dia, satu keluarga itu melihat dia buruk, nah itu yang paling menyakitkan. Tapi kalau mungkin ya, kalau mereka misalnya dipukulin mamanya karena mereka salah, dipukulin papanya, tapi mereka tahu bahwa ada keluarganya yang tetap mengasihi, yang tetap ya udahlah, lu lagi salah, udah kita temenin aja, apa boleh buat kalau lagi dipukulin papanya gitu. Itu jauh lebih cepat pulih daripada yang dia sadar ternyata dia digebukin itu sendiri gitu. Peran orang tua dan pendidik menolong membahasakan perasaan, memaknai pengalaman, membuka wawasan, memfasilitasi proses belajar, dan mendampingi bukan sebagai pengambil alih keputusan ataupun pengganti dalam melakukan tindakan tertentu. Ini dari mereka. Nah, yang saya suka dari buku ini, dia punya uh, apa ya? Dia, dia punya argumen. Anak itu diajarin untuk tidak hanya mengejar nilai, gelar atau ijazah, tapi pengalaman belajar supaya dari pengalaman itu dia akan punya kreativitas, akan punya daya juang dan keterbukaan. Maksudnya dia bukan hanya jualan nilai atau gelar, tapi juga harus ada skill of life. Jadi kalau dari tadi, itulah pentingnya tradisi untuk menolong anak memaknai nilai itu, nilai yang kecil dan yang nilai yang tinggi, maknanya apa? Ini bukan sekedar angka, ini soal perjuangan, ini soal pertaruhan iman. Gelar mungkin, ini bukan soal gelarnya yang panjang, tapi ini tentang doa restu dan seterusnya. Pamungkas, ini kata Pak Dir, mesti ada ayat pamungkas. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Ini kita, walaupun menurut Gensi itu susah ditaklukkan, tapi nggak ada yang tidak mungkin di dalam dan bersama Tuhan. Demikian Bapak Ibu untuk sementara.